Kembali lagi bersama saya Debbie Jean-Marie, your favorite naturopath dalam segmen Tanya Sehat Debbie. Jadi setiap minggu kita punya segmen ini di mana teman-teman bisa bertanya apapun, saya akan jawab di segmen ini. Jadi kalau mau ikutan, stay tune di Root of Life UK, Instagramnya Root of Life UK setiap weekend, hari Jumat atau Sabtu. Nanti akan keluar tuh Q&A, nanti boleh tanya apapun, saya jawabnya di sini. Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe dulu, subscribe dulu, nanti kalau misalnya bermanfaat di-share ya video ini. Oke, kita mulai aja dari Gilang_Suksesti. Kenapa ya Bu Deb, BAB ku selalu encer setiap hari dan nggak padat? Nah, teman-teman, kalau yang terjadi sama teman-teman, jangan lupa langsung cek yang namanya Helicobacter pylori. Teman-teman bisa ke Leader Indonesia, bisa dicek IgG sama IgM-nya. Karena kalau teman-teman ke lab terbesar di Indonesia, itu hanya ada IgG. Kalau mau di lab yang terbesar di Indonesia itu, ceknya di urea breath test. Oke? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, cek IgE atau IgG-nya. Food sensitivity IgG. Karena bisa jadi teman-teman punya gejala IBS, diare, yang nanti dipicu gara-gara makanan-makanan yang sensitif dimakan terus. Jadi please pastikan dites biar nggak terus-terusan dimakan dan menyebabkan ini. Yang ketiga, karena nih kalau sampai encer setiap hari itu nanti bahaya dehidrasi ya teman-teman ya. Jadi harus diperbaikin akarnya. Karena ini kemungkinan bisa either IBS, bisa IBD, bisa Helicobacter pylori. Jadi cari tahu dan nanti segera dikoreksi, diperbaiki dari akarnya. Oke, nah, jadi saya nggak bisa bantu sekarang ya, karena ini panjang nih penjelasannya. Dites dulu, nanti kita lihat yang mana. Oke, berikutnya dari SANZHR. SANZHR. Kalau perut sering bloated, itu kira-kira kenapa ya, Kak? Nah, ini mirip-mirip nih, tadi kan soal diare. Nah, sekarang bloated. Nah, bisa jadi IBS. Kalau masalah yang paling simpel adalah IBS kemungkinan. Ada MAH, ada IBS, bisa jadi apakah buang air besarnya lancar. Jadi kalau memang IBS, mendingan dicek aja food sensitivity IgG-nya biar ketahuan. Boleh juga cek Helicobacter pylori kalau memang ada diare. Tapi konstipasi juga bisa terjadi sih kalau ada bloated ya. Teman-teman mungkin sesimpel harus menghindari makanan-makanan yang mencetus alergi atau sensitivitas. Simple kan ya, daripada nanti bloated nanti masalahnya malah bertambah ke yang lain-lain. Please jangan anggap enteng bloated ya, karena bisa jadi karena livernya banyak toksin, jadi nggak optimal detoksifikasinya, bisa karena masalah-masalah lain. Tadi kita baru kelas GERD nih, MAH, GERD, dan LPR. Kalau teman-teman ketinggalan, bisa ikutan, bisa beli rekamannya. Berikutnya dari Fitrixin, Bu Debbie, kalau rutin makan baput mentah 3 siung untuk penderita autoimun, apakah aman? Nah, sebenarnya gini ya teman-teman. Pertama, autoimun itu bukan cuma satu jenis. Autoimun yang mana nih? Gitu. Sebenarnya nggak ada hubungannya autoimun sama nggak boleh makan bawang putih. Kecuali memang ibu sudah tes food sensitivity-nya dan sensitif sama bawang putih. Banyak sekarang orang yang sensitif sama bawang putih. Jadi itu bisa jadi. Jadi kalau sudah autoimun, jangan lupa untuk dicek food sensitivity IgG-nya ya. Berikutnya dari Mas Diki Syakil. Bu, saya habis operasi varikokel. Suplemen pasca operasi apa ya Bu agar bengkaknya cepat sembuh? Tadi sebenarnya saya udah jawab loh ini di WhatsApp komunitas ya. Kalah cepet saya bikin ininya, bikin videonya. Tapi nggak apa-apa, saya akan berikan buat teman-teman yang lain. Tadi Mas Diki kalau nggak salah saya udah jawab di WA komunitas ya. Ya teman-teman, saya di Root of Life juga ada WA komunitas setiap hari, seminggu sekali, dalam waktu 1 jam saya jawabin pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Jadi buat Mas Diki bisa mengkonsumsi Arnika. Arnika itu bagus sekali buat setelah operasi ya. Dia mempercepat penyembuhan. Yang kedua, fish oil 1.500 sampai 3.000 mg. Dosisnya gede nih, biar buat nurunin
apa peradangannya. Tapi kalau sampai meradang banget bisa menambahkan NaC juga Mas, 600 sampai 1200 mg. Vitamin C. Nah, ini vitamin C kalau nggak salah tadi di WA komunitas Mas Diki cuman konsumsi 1000. Nah, ini harusnya dicek, dites Mas, berapa kebutuhan Mas Diki. Panduannya ada ya di YouTube channel saya ya, tinggal di scroll aja. Berikutnya adalah magnesium, biar lebih optimal tidurnya, restnya. Terus air putih harus optimal, kalau buat laki-laki 3,7. Terus juga seratnya dioptimalkan, bikin jus yang banyak supaya biar lebih mudah ditelennya gitu ya. Karena mengandung vitamin dan mineral juga. Menambahkan jamur-jamuran juga bagus banget kayak jamur shiitake. Beragam macam jamur tuh bagus sekali untuk penyembuhan. Berikutnya dari Hanita Saras, Bu Dep, trigger finger symptoms kalau dari sisi naturopati, kenapa ya? Jadi trigger finger ini sebenarnya akarnya ya, bisa ada beberapa hal. Penyebabnya adalah, ini kan berhubungnya adalah kayak kaku ya sebenarnya, kaku dari otot-ototnya, tendon atau connective tisunya gitu. Nah, ini bisa jadi karena tisunya atau fascianya kita itu kayak ada yang kaku gitu. Nah, kalau menurut naturopati ada kemungkinan itu gara-gara tidak lancar peredaran darahnya. Terus juga ada beberapa penyakit yang berhubungan dengan itu ya sebenarnya ya. Itu bisa jadi karena autoimmune condition gitu ya. Jadi pokoknya gejalanya tuh kayak nggak bisa nengkuk tangannya gitu. Nah, kalau penyebabnya itu belum diketahui secara pasti ya. Kalau buat saya sih ada genetik di keluarga, itu kayak semua penyakit di dunia ini juga begitu ya. Terus gerakan yang tidak kurang magnesium kalau buat saya itu juga pengaruh banget. Tingginya inflamasi atau peradangan dalam tubuh. Laki-laki lebih tinggi, ngerokok, diabetes juga mempengaruhi karena diabetes itu banyak menyebabkan pembuluh darah itu tidak lancar alirannya. Obat-obatan epilepsi, obat-obatan kejang juga bisa menyebabkan hal ini. Di atas 50 tahun tuh resikonya lebih besar gitu. Terus kurang lancar pergelangan tangannya, makanya kayak melakukan gerakan olahraga seperti tai chi itu bagus sekali ya untuk memastikan flow tubuh kita itu lancar gitu. Kalau itu kan ya simptomnya itu ya gitu. Katanya kan cuma simptom saja kan. Oke, lanjut ke Fanny 14. Bu, kalau pengobatan keloid dalam dunia holistik gimana ya? Punya keloid gede banget tapi nggak kuat suntik. Nah, yang pertama dari pola makan. Nah, saya kemarin ini interesting ya. Ntar saya coba nih ke saya. Saya kemarin tuh kena dari cipratan kaca sebenarnya. Aneh banget kejadiannya. Tapi ini menimbulkan keloid di tangan saya. Saya juga padahal saya nggak punya bawaan keloid ya. Tapi ini menimbulkan keloid. Nanti saya ini ya. Vitamin E kita coba dulu aja ya. Kita buktikan ya protokolnya Bu Debbie ngaruh apa enggak. Nih saya kecil sih di sini. Tapi kelihatan kan ya, nanti kita akan buktikan. Saya akan pakai vitamin E secara rutin. Oke, berikutnya jadi vitamin E-nya diolesin ya teman-teman. Indah Diani. Tapi bisa juga teman-teman campur sama castor oil juga. Indah Diani, Bu Dep, bagaimana pendapat Bu Debbie tentang diaper sekali pakai pada bayi? Ya, tidak sehat sebenarnya karena ada bahan kimianya. Bahan kimia itu ada bleach, jadi makanya kenapa beberapa anak itu mengalami kayak iritasi ya, ada pemutih gitu kandungannya. Terus ada klorinnya juga. Nah, ini sama dengan buat menstruasi ya gitu. Dan di beberapa orang malah menstruasi ini tuh bisa menimbulkan gangguan hormonal di masyarakat gitu karena ya pads-nya perempuan gitu. Terus ada klorin, ada pemutihnya. Ya kalau buat saya sih tidak bagus buat lingkungan ya. Sekarang banyak banget diaper-diaper yang non toksik keluar. Saya happy banget. Atau teman-teman juga bisa pakai cloth diaper ya. Jadi diaper yang dari kain itu lebih baik. Itu sih pendapat saya ya. Oke, berikutnya dari Dia Hindra 123. Halo Bu Dep, bagaimana pola makanan sehat untuk penderita saraf kejepit untuk pemulihan? Pola makan anti radang.
Saya tuh ada yang namanya sciatica ternyata. Sciatica itu kalau kebanyakan duduk gitu ya, jadi kejepit tuh sarafnya. Jadi ini saya baru kena kemarin 2 hari yang lalu. Setelah saya banyak ngangkat-ngangkat barang dan saya duduk nyetir lama gitu ya. Jadi pola makan anti radang kayak ini tadi nih saya pastikan setiap hari saya ada minum air anti radang saya. Tuh isinya ada flaxseed, chia seed, saya tambahin kunyit, jahe, kayu manis, cuka apel, baking soda, madu manuka yang 10 mf. Iya, saya bikin itu. Makanan banyak yang antiinflamasi gitu. Terus olahraga, stretching untuk kondisinya. Kejepitnya di mana? Jadi kalau memang gejalanya seperti apa, kayak sciatica nggak, kayak yang sakit itu sampai ke kaki-kaki. Aduh, saya sampai nggak bisa tidur kemarin ya, 2 hari. Jadi tergantung si kejepitnya di mana, dan itu stretching itu bagus banget, mencari gerakan stretching yang bagus, dan itu harus menggerakkan tubuh. Nggak harus olahraga yang gimana, dan menghindari kayak duduk lama, harus diingat-ingat. Saya juga suka lupa kan, karena saya bawa materi aja bisa 3 jam, 2 jam gitu ya. Itu harus saya ingat untuk stop, berdiri dulu gitu, untuk stretching. Oke, semoga membantu. Pola makan anti radang yang paling penting. Ibu Nursihati Agustina, Bu Dep, kalau trigliserida tinggi itu hindari nasi putih dan tepung, termasuk yang gluten free ya Bu? Ya, sebenarnya sih semua karbohidrat sederhana dihindarin kalau memang mau trigliseridanya turun. Nah, Ibu juga umurnya berapa? Kalau kita udah 35 ke atas, emang kita tuh sebenarnya udah harus ngurang-ngurangin karbohidrat, tapi karbohidrat sederhana, cari karbohidrat yang kompleks gitu. Jadi kalau mau makan tepung ya udah cari ya tepungnya yang bukan tepung terigu atau nasi. Dan diminimalisasi dan makannya pakai protein, pakai serat yang tinggi. Oke Bu, ya trigliserida itu memang akarnya dari karbohidrat. Tapi yang gluten free itu lebih rendah efek meradangkannya. Berikutnya dari Ibu Mea Runika, Bu, tanda anak terkena TBC apa ya? Oke. Tandanya adalah batuk berkepanjangan, baik berdahak maupun tidak berdahak yang berlangsung selama 3 minggu atau lebih. Batuk darah, nyeri dada atau nyeri saat bernafas, batuk-batuk, berkeringat di malam hari meskipun tidak melakukan kegiatan, penurunan berat badan yang tidak disengaja, kelelahan, demam, badan panas dingin, dan kehilangan nafsu makan. Tapi ingat teman-teman ya, pastikan untuk tes IGRA dulu, jangan langsung minum obat TBC. IGRA tesnya dites dulu, memang lebih mahal, tapi ngobatin setelah obat-obatan keras itu jauh lebih mahal teman-teman. Nanti mempengaruhi imun sistem tubuh kita. Dan ingat ya, kalaupun kena, tubuh kita itu butuh punya waktu 12 minggu untuk masa inkubasi. Jadi bisa diputar balik dengan protokol naturopati. Itu kabar baiknya. Dan kadang-kadang tidak ada gejala. Jadi kalau misalnya ada DSA yang mengkhawatirkan TBC gara-gara berat badannya nggak naik, teman-teman cek dulu ya iron sama ferritin. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Jangan lupa untuk di-subscribe dan share video ini. Bye.